Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, karena kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami dapat menikmati anugerah-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu, mengalami keselamatan dan penebusan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Saat pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian, supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman, firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 2, bahwa orang-orang akan tidak lagi peduli dengan agama dan tidak mempedulikan Tuhan. Banyak yang akan murtad dan meninggalkan imannya karena penyesatan yang akan terjadi, sebagaimana tertulis dalam Matius 18 ayat yang ke-7. Dan hal ini salah satunya disebabkan karena banyak orang menganggap bahwa firman Tuhan tidak lagi relevan untuk masa kini. Musa dalam ayat ini saudara mengingatkan bangsa Israel pada saat itu bahwa ikatan perjanjian yang diadakan Tuhan bukan dilakukan dengan nenek moyang mereka, melainkan dengan mereka yang masih hidup pada hari itu. Penegasan ini disampaikan Nabi Musa untuk membuat umat Israel menyadari bahwa covenant atau perjanjian Tuhan itu valid dan berlaku atas mereka, karena di antara mereka ada yang cenderung untuk mengabaikan perjanjian Tuhan sebab menganggap itu hanya untuk nenek moyang mereka di masa yang lampau, sehingga mereka menganggap bahwa itu sudah expire dan tidak relevan lagi. Karena itu Musa menekankan hal ini supaya mereka mengerti dan agar mereka hidup dalam perjanjian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini mengandung pesan buat kita semua yang masih hidup pada hari ini, agar kita pertama menyadari bahwa perjanjian Tuhan berlaku bagi kita semua yang masih hidup sampai hari ini. Pertanyaan buat kita saudara, apakah kita masih hidup saat ini? Kalau kita masih hidup di bumi ini pada saat ini, maka jangan lupakan perjanjian Tuhan yang berlaku atas kita semua. Jangan kita mengira bahwa firman Tuhan, peraturan, peringatan, dan janjinya hanya berlaku di masa lalu dan tidak lagi berlaku bagi kita hari ini. Walaupun perjanjian itu terjadi secara historis di masa yang lalu, tapi perjanjian dan ketetapan Tuhan itu tetap berlaku bagi kita yang bernafas dan diberikan izin hidup di bumi sampai pada hari ini. Yang kedua, saudara, hiduplah dalam perjanjian. Jangan keluar dari perjanjian Tuhan. Karya penebusan Kristus 2000 lebih tahun yang lalu telah membawa kita semua manusia masuk dalam suatu perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahnya, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Oleh kuasa darah Kristus yang tercurah di atas salib, kita ditebus dan diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan peganglah iman kita sampai pada kesudahan. Yang ketiga, saudara, mengimani setiap janji firman Tuhan. Dalam sebuah covenant atau perjanjian, ada janji-janji Tuhan yang dapat kita imani dan kita terima manifestasinya karena kasih dan kuasa Tuhan. Covenant atau perjanjian yang Tuhan buat didasarkan pada kasih-Nya yang mau menyelamatkan, memulihkan, dan menyatakan yang baik dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30 tertulis, "Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya."
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup selalu dalam perjanjian Tuhan, mengasihi Dia, dan setia senantiasa sampai kepada akhirnya. Tuhan mengasihi kita, dan Ia mau agar kita hidup dalam kasih anugerah-Nya yang menyelamatkan. Apapun godaan, tantangan, dan cobaan yang terjadi di dunia ini, tetaplah percaya dan berpeganglah pada janji firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menyadarkan kami bahwa perjanjian-Mu berlaku untuk kami semua yang hidup sampai hari ini. Dan kami mengerti bahwa kalau Tuhan masih izinkan kami hidup dan bernafas, maka itu berarti bahwa Tuhan menghendaki agar kami hidup dalam firman-Mu, mentaati kehendak-Mu, dan tidak meninggalkan kasih yang semula kepadamu. Lewat firman-Mu kami juga menyadari bahwa kami memiliki janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Janji-Mu adalah murni, dan karena itu kami dapat mengandalkan Engkau, Tuhan, bahwa kehidupan kami di bumi ini akan senantiasa mengalami pertolongan dan perlindungan serta berkat Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam kasih karunia-Mu, menghargai karya penebusan-Mu, menghormati perjanjian yang Tuhan tetapkan, tidak merusak kepercayaan dan anugerah yang Tuhan berikan. Namun sungguh-sungguh kami hidup sebagai anak-anak perjanjian yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Berikan kami hikmat untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, agar kehidupan kami ini menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk yang sedang mengalami sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang dalam pemulihan karena operasi, dan yang sedang terbaring sakit, lemah dan tidak berdaya, agar Tuhan Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka. Oleh kuasa darah-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit sudah disembuhkan. Kami berdoa juga untuk yang sedang dalam masalah, persoalan, pergumulan apapun dalam hidupnya, masalah keluarga, yang sedang dalam tekanan dan aniaya, dan berbagai situasi sulit dan kesukaran, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Jamahlah setiap hati agar mengenal-Mu, percaya kepadamu, dan hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.